Asy'ari ini dipanut oleh banyak daripada figur-figur ahli tasawuf. Kalau di dalam sejarah itu ulama mengatakan kalau yang madhab fikih akidah Asy'ari ini orang madhab Maliki itu hampir 100% seluruhnya akidah Asy'ari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika bi tahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah. Ini beliau berbicara tentang pengurusan akidah. Kata beliau apa? Dan lazimi olehmu, ini satu pasal yang baru lagi, lazimi olehmu dengan memperbaiki i'tiqadmu dan mengislahkannya dan meluruskannya atas jalan kelompok yang selamat, ya, yang memang kan Rasulullah mengatakan umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 kelompok, semuanya akan masuk neraka kecuali satu, ya. Ditanya oleh sahabat, siapa yang satu itu? Maka ana alaihi wa ashabi, kata Rasul. Maka ana alaihi wa ashabi. Barang yang adalah aku atasnya atau sahabat-sahabatku. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Rasulullah, sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan ajaran para sahabat, itulah yang selamat nantinya, ya, kelompok yang selamat. Firqah an-najiyah wa hiya al-ma'rufatu min baini sa'iril firaqil islamiyyati bi ahli sunnati wal jamaah, dan ia yang dikenal di antara seluruh kelompok-kelompok Islam dengan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah yang jelaskan rukun iman itu semuanya jelas. Kalau dengan rukun iman itu bermasalah, memang bahkan keimanannya dipertanyakan, ya. Tapi memang kadang-kadang firqah-firqah ini ada yang mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, ada yang itu kan seperti Khawarij, itu kan Khawarij itu mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Nah, itu juga termasuk firqah yang lumayan sesat, gitu kan. Ada juga sebaliknya. Pokoknya orang asal beriman, walaupun tidak salat, walaupun tidak puasa, tidak berhaji, dia tetap masuk surga, katanya. Pokoknya ndak. Jadi asal beriman, itu sebaliknya itu murjiah namanya, ya. Orang yang berharap-harap, terlalu mengharap, jadi itu kan. Ya itu terlalu harapan, menghayal jadinya, ya. Ada firqah Qadariyah, ya. Qadariyah itu orang yang ingkar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak mengakui bahwa yang ada sekarang di alam ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala terdahulu, gitu kan. Padahal itu kan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Jadi yang ahlus sunnah wal jamaah adalah yang kelompok yang
selamat nantinya. Siapa yang Ahlussunnah wal Jamaah? Wahumul mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, dan mereka orang yang berpegang dengan barang yang adalah atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Wa anta idza nazarta bi fahmin mustaqimin an qalbin salimin fi nususil kitabi was sunnatil mutadamminati li ulumil iman wa tala'ta siyaras salafis salih minas sahabati wat tabi'in alimta wa tahaqqaqta anna al-haqqa ma'al firqatil mawsumati bil ayati nisbatan ila Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Dan kata beliau, engkau apabila engkau pandang dengan paham yang lurus dari hati yang selamat pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang mengandung bagi ilmu-ilmu keimanan, dan kamu membaca tarikh-tarikh ulama-ulama yang saleh yang dahulu daripada sahabat dan tabi'in, engkau akan yakin, kata beliau, bahwasanya yang hak itu adalah beserta kelompok yang dinamakan dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu apa? Nisbatan ila Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu, nisbah kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya yang menyusun sifat 20 itu ya. Wujud, qidam, baqa, itu kan sampai ke sifat 20 itu beliau ini. Semuanya memang didasari oleh Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran dan hadis, tapi istilahnya itu dengan istilah pisah. Memang waktu itu waktu yang berkecamuk ilmu filsafah yang menyesatkan ya. Waktu keberadaan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ini ya. Jadi kalau di dalam ilmu akidah kan itu Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Asy'ari dengan Imam Al-Maturidi ya. Kalau di fikih kan 4 yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau di ilmu tasawuf itu hanya 1 ya, yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi ya itu. Memang kita sayangkan ada sebagian daripada kelompok yang mengatakan bahwa kelompok Asy'ari ini sesat katanya. Bagaimana kita mengatakan kelompok Asy'ari ini sesat sedangkan ulama-ulama besar memegang akidah itu ya. Ulama yang termasuk yang sangat besar Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari. Beliau termasuk orang yang berakidah Asy'ari. Mana yang dikatakan sesat? Siapa lagi yang dapat hidayah? Memangnya kamu lebih pintar daripada beliau, gitu kan? Orang yang digelari Amirul Mukminin fil hadis, raja kaum mukminin di dalam ilmu hadis. Memang beliau luar biasa alimnya. Imam An-Nawawi orang Asy'ari. Masa kita katakan Imam Nawawi sesat? Siapa lagi yang kita ikut? Ya, ada itu. Sampai di Saudi itu kan di pelajaran madrasah itu ada pelajaran khusus yang mempelajari akidah itu, dikatakannya orang Asy'ari itu sesat.
Akidah Asy'ari itu sesat, akidah Maturidi itu sesat. Yang benar yang akidah dia yang mengatakan apa? Tuhan itu punya tangan, punya kaki, duduk, punya kepala, punya mata. Itu yang dia mau gitu kan. Ya, itu kan akidah sifat 20 ini kan datang sebenarnya dulunya tidak dibahas. Tapi ketika ilmu filsafah yang menyesatkan umat waktu itu merajalela, terpaksa Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ini menyusun akidah supaya jangan sampai dirongrong oleh orang-orang ilmu filsafah yang menyesatkan itu. Ilmu filsafah itu bagus aja sih ya, tapi kadang-kadang kalau terlalu dalam bisa bertentangan dengan ilmu agama, ajaran agama ya. Makanya kan orang yang sangat berjasa dengan akidah itu salah satunya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ini. Juga yang sangat berjasa di dalam meluruskan pendapat filsafah itu adalah Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu. Beliau tuh orangnya ahli sekali, pintar sekali, dan betul-betul memahami semua versi-versi ilmu filsafat gitu kan. Termasuk kan filsafat yang ya katanya manusia ini dulunya dari ulat, ujung-ujungnya dari jadi apa tuh, jadi kera. Setelah jadi kera berubahlah jadi manusia. Itu filsafah Darwin ya, filsafah Darwin. Kalau agama mengatakan tidak ada enggak di dalam Quran tuh, ya bani Qurud, ya bani Kirdi misalnya kan, hai anak-anak kera, enggak ada. Ya bani Adam. Kalau kita kan Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, terciptalah manusia dengan bodi manusia yang ada. Kalau sejarah manusia di dalam Al-Quran, manusia jadi kera itu ada, tapi kalau kera jadi manusia tidak ada. Ya masa kita ini dibilang datu-datu kita kera kan tidak enak sekali itu. Ya. Tapi itu ada di dalam ilmu filsafah gitu kan, ya, di dalam ilmu filsafah. Dan kadang-kadang ilmu filsafah itu ujung-ujungnya tidak mengakui keberadaan Tuhan. Itu yang paling sesat, paling fatal itu ya, yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Imam di dalam sejarah ya, ini disebutkan Imam Hasan Al-Asy'ari ini sebelum menyusun 20 itu, beliau ini kan ulama juga, sudah menjadi ulama besar di zamannya. Waktu itu di bulan Ramadan, ilmu filsafah merajalela. Pendapat Mu'tazilah waktu itu juga merajalela sekali, yang mengatakan Quran itu makhluk, Allah itu tidak bisa dilihat di akhirat itu kan. Yang itu santer sekali tuh, sampai ulama-ulama banyak yang di penjara, bahkan ada yang dibunuh. Mereka dipaksa untuk mengakui bahwa Quran itu makhluk, mereka tidak mau gitu kan. Quran itu kalamullah qadim gitu kan. Imam Abil Hasan pada hari ini kan Rasulullah kata Rasulullah dalam mimpi itu, Abil Hasan, tolong sunnahku di
hari-hari seperti zaman seperti ini. Jadi beliau ini bingung apa maksud Rasulullah itu. Tolong sunnahku. Ini dihikayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir ini juga orang ahli hadis, bahkan salah satu figur perawi Sahih Bukhari itu. Kitab Sahih Bukhari, orang alim sekali, hafiz ya. Juga ini termasuk ulama yang sangat besar, sangat alim di zamannya. Beliau mengarang kitab Tarikh Dimashq, Tarikh Damaskus itu kan. Dalam riwayat itu Tarikh Damaskus itu 40 jilid. 40 jilid. Sekarang ada yang dicetak sekarang itu keringkasannya aja mukhtasar itu 8 jilid. Jadi 8 jilid. Kalau yang ada yang aslinya 40 jilid gitu kan. Pokoknya itu pun Damaskus itu ya. Jadi bagaimana sejarah awal-awal Damaskus itu, sampai ulama siapa saja yang ada di situ yang hidup sampai ke zaman beliau Imam Ibnu Asakir. Itu kalau tidak salah lebih duluan daripada Imam Nawawi di sana. Sama-sama orang Syam itu. Yang kesian sekarang ya abut ribut perang aja, kelahi aja di sana kesian. Para ulama banyak di sana. Jadi apa? Dalam kitab Ibnu Asakir itu disebutkan kisah Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ini. Pada bermimpi di awal Ramadan, ya Abil Hasan tolong sunnahku. Habis itu Abil Hasan ini bingung apa maksud Rasulullah tolong sunnahku. Setelah itu di pertengahan Ramadan beliau bermimpi lagi bertemu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah di dalam mimpi itu, hai Abul Hasan Al-Asy'ari, tolong sunnahku. Setelah itu kayaknya kata beliau kan, kalau Rasulullah menyuruh tolong sunnahku, berarti aku disuruh berkecimpung di dalam ilmu hadis. Kalau waktu itu beliau memang berkecimpung di dalam ilmu akidah ini, mempelajari paham-paham kaum muslimin, bagaimana paham Mu'tazilah, bagaimana paham Qadariyah, bagaimana paham Murji'ah, bagaimana paham Khawarij gitu kan. Beliau akhirnya apa? Kayaknya aku ini disuruh Rasulullah pindah ke ilmu hadis, menyuruh menolong sunnahku. Lalu beliau pindah ke ilmu hadis, dan namanya orang sudah alim duluan, mudah saja gitu kan, ngambil ilmu hadis. Sampai dekat dekat hari raya, bermimpi lagi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tidak menyuruh kamu sibuk dengan ilmu hadis, itu ada orangnya sudah di sana. Terus gimana Rasulullah? Kamu susun akidah-akidah yang bisa membantu kaum muslimin, yang bisa menyelamatkan mereka itu dari rongrongan akidah-akidah yang menyesatkan. Sesuaikan akidah yang kamu susun itu dengan sunnahku, begitu. Oh begitu ya, bukan belajar ilmu hadis, enggak kata Rasulullah. Itu sudah banyak orang lain bidangmu. Ya seperti sekarang kan, orang ulama ya di dalam orang ahli tafsir, ya di ilmu tafsir lah berkecimpung. Misalnya orang cendekiawan yang lain, insinyur, ya insinyur kan tidak disuruh belajar kitab kuning, mana bisa, itu lain bidangnya gitu kan. Insinyur ya
lihat bagaimana masjid ini, itu apa kekurangannya, itu kan, itu mungkin bisa, itu bidangnya. Imam Abil Hasan juga bidang beliau itu memang betul-betul mendalami ya akidah kaum muslimin yang firqah yang 73 itu memang beliau dari kecil sampai besar itu yang lebih menonjol dan itu yang lebih ahli beliau. Sehingga apa? Akhirnya beliau minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah, disusunlah yang kitab sifat 20 itu yang sampai sekarang ya, sampai sekarang. Pertama wujud, artinya ada, mustahil, ya ada, ya mustahil kan? Siapa yang bilang Allah itu tidak ada gitu kan? Ya. Yang kedua kidam itu kan yang tidak ada awalnya. Gitu. Mustahil Allah itu ada awalnya gitu kan. Yang ketiga baqo itu kan. Ya. Kekal. Nah, itu yang ini memang mendasar sekali. Semua orang yang sensitif itu kan supaya yang betul-betul membentengi akidah kaum muslimin itu yaitu sifat yang keempat ya, mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis, menyalahi bagi yang baharu gitu. Nah, itu apa? Disinilah yang banyak mentakwilkan makna-makna kalimat-kalimat yang seolah-olah seperti anggota manusia. Ya, seperti tangan, kalimat yadun. Yadullahi fawqa aydihim. Itu kan yad, itu kan kalau kita maknakan secara harfiah itu tangan. Tapi kan Allah sudah mengatakan, berfirman di ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seumpama Allah itu sesuatu. Artinya kalau dibilang Allah itu punya tangan, berarti sama dong dengan kita. Berarti bukan seperti itu. Nah, itu ya. Bukan seperti itu. Sehingga apa? Mustahil Allah itu seperti kita, bertangan gitu kan. Jadi apa? Karena di dalam Al-Quran juga kadang-kadang ada orang yang memaksakan Allah itu punya tangan. Tapi di dalam Al-Quran itu kan ada tangan tasniyah, bal yadahu mabsuutatan. Ada yang tangan kalimat yad itu mufrad. Kalau mufrad kan berarti naudzubillah, dibilang Tuhan itu hanya punya tangan satu gitu kan. Ada yang ayat itu menyebutkan bahwa dua tangan. Ya kalau ayat ini gimana kita tambah lagi, oh jadi dua. Tapi ada juga yang was-samaa'a banainaha bi aidin. Aidin itu artinya kan beberapa tangan. Jadi Allah itu punya 10 tangan ya. Ya makanya kan kalimat yad itu tidak boleh dimaknakan dengan tangan gitu kan. Karena tangan ini adalah anggota sifat makhluk, sifat kita. Nah, itu dari mana kita ambil? Dari mukhalafah lil hawadis itu ya. Allah itu selalu berbeda. Apapun yang terbayang di dalam otak kita, bentuk bagaimanapun, Allah itu pasti tidak seperti itu ya. Terus yang kalau ditanya bagaimana kita ya, bagaimana kita bisa mengimani dengan Allah? Yang penting kita meyakini Allah itu ada ya, itu. Allah itu mendengar kita, Allah itu melihat kita. Tapi bagaimana dengan mata kamu melihat? Enggak tahu. Itu bukan urusan kita. Nah, itu seperti itu ya. Itulah yang disusun oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Allah itu melihat, ada kan itu sifat sama namanya ya, sifat basar, melihat. Tapi
tidak melihat dengan mata seperti kita ini. Emangnya Allah punya mata besar? Ya tidak seperti itu. Sampai ada istilah mata Tuhan. Ada alat sekarang, alat canggih katanya, mata Tuhan. bisa memonitor seluruh dunia itu kan. Itu istilah saja, itu alat itu. Itu apa? Kalau yang dengan sifat 20 itulah orang bisa membersihkan akidah dia dari pemikiran-pemikiran yang datang, atau ada orang-orang mengajarkan sesuatu ajaran yang baru yang bisa menyesatkan kita. Jadi dari hasil sifat 20 itu semua hadis kita akomodir, kita terima ya. Pokoknya hadis sifat Allah, misalnya Rasulullah mengatakan Allah itu bisa dilihat. Allah itu dilihat oleh kaum muslimin di surga nantinya. Tapi bagaimana melihat? Belum tahu lagi, gitu aja. Jadi yang kita imani hanya itu, sampai di situ. Kalau orang Mu'tazilah, dia mengingkari Allah itu tidak bisa dilihat karena kalau dilihat itu berarti bebenda. Kalau bebenda itu ya berarti sama dengan makhluk. Kalau kita tidak, Imam Abil Hasan Al-Asy'ari mengatakan Allah itu dilihat, tapi bagaimana melihat nantilah. Kalau kita masuk surga baru tahu bagaimana, gitu kan. Itu sesuatu yang di luar akal kita. Nah itulah yang akidah yang disusun oleh Imam Al-Asy'ari. Tapi ya tadi sangat disayangkan ada sebagian kelompok kaum muslimin itu mengatakan orang Asy'ari ini sesat. Cuma kenyataannya kalau dikatakan orang firqah Asy'ari ini sesat, kita akan menyesatkan ulama yang banyak sekali. Sampai ada yang lebih keras lagi, katanya apa? Kitab Fathul Bari itu dibakar saja karena pengarangnya orang berakidah Asy'ari. Kitabmu yang dibakar bukan Fathul Bari, gitu kan. Itu apa? Saking marahnya mereka dengan orang-orang yang akidah Asy'ari. Tapi kenyataannya ya kita semuanya memanut akidah Asy'ari itu kalau belajar ilmu tauhid, ilmu sifat 20 gitu kan. Ilmu sifat 20 itu kata Imam Ghazali yang menerangkan itu perannya adalah untuk membentengi akidah kita supaya jangan sampai terbuai atau tertipu dengan ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan itu. Tapi kalau untuk memperkuat tauhid kita, itu jalannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah, memperbanyak taat kepada Allah. Itu yang memperkuat tauhid seseorang. Ya orang semuanya alhamdulillah kaum muslimin orangnya bertauhid seluruhnya sudah. Ya orang Islam kok gitu kan. Memperkuat tauhid ini bagaimana? Itu dengan memperbanyak taat kepada Allah. Karena semakin banyak taat seseorang, semakin kuatlah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang sebagian membaca sifat 20 saja. Dibaca ini kan ilmu tauhid supaya kuat tauhidku. Ya, kalau dibaca itu aja walaupun diresapi ya gitu-gitu aja lah, gitu kan. Yang bernilai tinggi itu adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi jangan sampai, nah itu kan kalau orang misalnya, oh kalau gitu aku beribadah aja, nggak usah belajar itu. Dikhawatirkan nanti kalau orang beribadah saja, jangan-jangan ditipu iblis. Ya nggak sedikit kan orang yang ditipu iblis, orang yang ahli ibadah, datang malam waktu dia tahajud, hai si fulan,
saya ini adalah Tuhanmu, gitu kan. Waktu Tuhanmu, kamu dari sekarang sudah menjadi orang wali, sudah bebas dari hukum, apapun yang kamu kerjakan dari maksiat aku maafkan. Besok harinya tidak sholat lagi, gitu kan. Itu apa? Itu ditipu oleh syaitan. Allah tidak seperti itu, tapi dia mengaku Allah, gitu kan. Nah, orang yang punya sifat 20, belajar sifat 20, dia tidak akan tertipu dengan seperti itu, dengan tipuan seperti itu. Atau ada ajaran yang lain yang menyesatkan juga, itu dia akan tidak akan tertipu dengan itu. Itulah faedahnya ya. Kita lanjutkan. Faqad rattaba qawaida aqidati ahli al-haqqi wa harrara adillataha. وهي العقيدة التي أجمعت عليها الصحابة ومن بعدهم من خيار التابعين. Dan sesungguhnya telah menyusun Imam Abil Hasan Al-Asy'ari kaidah-kaidah akidah ahli haq, dan beliau bersihkan dalil-dalilnya, dan ialah akidah yang disusun Imam Abil Hasan itu adalah intisari daripada akidah ulama-ulama yang terdahulu sampai sekarang, kata beliau, daripada orang-orang yang terpilih. Wahia aqidatu ahli al-haqqi min ahli kulli zamanin wa makan, wahia jumlati ahli at-tasawufi kama haka dzalika Abul Qasim Al-Qushairi fi awal risalah. Akidah Asy'ari ini dipanut oleh banyak daripada figur-figur ahli tasawuf. Kalau di dalam sejarah itu ulama mengatakan kalau yang madhab fikih akidah Asy'ari ini, orang madhab Maliki itu hampir 100% seluruhnya akidah Asy'ari ini. Kalau madhab Hanafi itu akidah mereka yang banyak itu Maturidi, mirip dengan akidah Imam Asy'ari ini juga. Itu termasuk masih dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i, orang Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, mayoritas mereka adalah dengan akidah Asy'ari ini juga, gitu. Imam Hambali itu paling sedikit ya, mungkin separuh atau kurang dari itu yang memegang akidah Asy'ari ini. Kalau orang yang berpegang dengan akidah Asy'ari ini dikatakan sesat, jadi ulama itu 75% sesat semuanya, gitu kan. Tidak bisa kita menerima itu kan. Nah, tapi kenyataannya sekarang ada orang yang mengatakan bahwa orang yang berakidah Asy'ari ini sesat, tapi yang kenyataannya tidak seperti itu. Kata beliau ini yang hak itu, yang benar adalah akidah itu ya. Tapi kita tidak memaksakan juga orang wajib kamu harus belajar itu. Enggak juga sih, kalau orang tidak tertarik ya terserahlah, gitu kan. Cuma kalau orang yang belajar itu mungkin lebih kuat ya, lebih kuat pondasi akidahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh beliau sini. Kiranya ini yang bisa disampaikan. Intinya di sini adalah beliau menghimbau kepada kita untuk belajar ilmu akidah, yaitu yang disusun oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, yang kita kenal sekarang dengan akidah sifat 20, yang pendek-pendek aja lah ya. Kalau mau belajar yang pendek aja, jangan yang, karena ilmu akidah, ilmu tauhid ini semakin panjang semakin susah, kadang-kadang bisa terbelit-belit, gitu kan. Kata orang Banjar bisa kusut ya, bisa terpelilit ya. Karena berbelit-belit bisa terpelilit, bisa enggak ngerti lagi. Sudahlah. Pertama wujud, artinya Allah itu ada, mustahil tiada, gitu kan. Di situ ada dalil sedikit-sedikit. Yang kedua kidam. Nah, itu kan artinya Allah itu tidak ada awalnya. Kalau di dalam istilah Melayu itu sedia, gitu kan. Yang ketiga baqo, Allah itu kekal, gitu kan. Itu sebenarnya dari ayat-ayat Al-Qur'an, gitu kan. Tapi memudahkan untuk orang awam, orang yang tidak banyak belajar, gitu kan.
Jadi itu sudah cukup, jangan terlalu yang panjang-panjang, nanti bisa bingung sendiri. Ya, bisa bingung.